atau mungkin dari bahasa tubuh kayak gantai seperti ini gitu kan. Sebenarnya teman-teman punya banyak kesempatan untuk mengeksplorasi sebenarnya teman-teman itu orang seperti apa gitu. Oke, selamat datang di podcast Sulapan, resolusi bulan depan. Bersama saya, Raka, sebagai host yang akan menemani teman-teman semuanya di podcast kali ini. Nah, kali ini juga kita kedatangan tamu-tamu yang spesial. Kenapa tamu-tamu? Karena ada dua. Nah, yang pertama langsung aja ya. Ini ada Bang Firfan sebagai sosok terkenal di tahun 70-an. Pun bisa saya lupa. Halo teman-teman Sulapers semua. Baik, selanjutnya ada Bang Prapto yang terkenal ya. Bang, ini belum saya kenalin Bang. Oh belum ya? Belum. Ini Bang Prapto sebagai sosok terkenal di masa-masa ini. Pasti teman-teman tahu ya. Halo Sulapers, lama banget dikenalinnya. Halo. Nah, baik karena udah kenalan oleh dua bintang tamu kita, mungkin saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bang Irfan dan Bang Prapto karena udah mau hadir dan mengikuti podcast kali ini ya Bang. Baik. Nah, teman-teman, pada podcast kali ini kita ada tema spesial nih, yaitu public speaking. Nah, langsung aja mungkin kita bisa pertanyaan ke abang-abang ini. Yang pertama, kenapa sih public speaking itu penting bagi abang semua? Ini Bang, kenapa Bang? Saya kira ini anggur tadi selalu ketik kok nggak bisa ini. Lapu Bang. Oke. Public speaking ya. Iya. Menurut aku apa sih public speaking itu? Menurutku public speaking itulah hal yang terpenting di era kita sekarang, Bang Raka. Karena kita sekarang hidup di era yang penuh dengan komunikasi dan interaksi sosial, entah itu nyata, entah itu maya. Oleh karena itu, ketika kita punya public speaking yang bagus gitu, kita akan bisa menyampaikan informasi, menjelaskan suatu informasi ke seseorang itu dengan lebih efektif dan lebih jelas gitu. Sehingga orang yang kita ajak bicara, orang yang kita sampaikan informasi tersebut bisa lebih mudah paham juga tentang apa yang ingin kita sampaikan sebenarnya gitu. Kalau Bang Irwan? Memang sih ya, public speaking itu penting ya. Selain dari tadi yang dijelaskan oleh Bang Prapto ya, memang public speaking ini bermanfaat sekali. Misal kita dengan punya public speaking ya, kita bisa percaya diri lebih gitu. Kita bisa membawa diri ke hadapan orang, di banyak orang gitu. Kita bisa lebih percaya diri gitu. Selain itu ya, dengan public speaking kita bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Ya, seperti saya dulu ya, bisa dilihat gitu. Kita bisa bekerja jadi public speaking, MC ataupun yang lainnya gitu. Dan tentunya kita bisa membranding diri dengan public speaking itu tadi. Seperti itu. Itu ya, ini Bang Irfan agak flexing tapi positif ya ini ya. Positif. Saya suka orang-orang seperti itu. Mereka sombong tapi ada yang disombongkan. Waduh. Betul. Nah, berarti public speaking itu penting dan istimewa ya Bang. Benar kan Bang? Setuju. Nah, mungkin langsung aja nih Bang. Nah, tadi kan udah juga sempat ada yang nyinggung ya soal identitas nih. Kan tadi udah tahun 70-an tadi juga udah disebutkan gimana cara membangun karirnya. Nah, langsung aja mungkin kan abang-abang ini dulu kan juga sebelum di TV nih kayak Bang Irfan tadi ya, itu kan pernah di radio gitu kan, enggak yang samping ini kan Bang Prapto ya, itu kan pasti udah terkenal di TV, YouTube gitu kan Bang. Iya. Nah itu gimana sih cara abang-abang ini membangun karakter dan identitasnya agar terkenal seperti sekarang ini gitu? Gampang aja sih sebenarnya ya teman-teman semua. Kita bisa menilai diri kita sendiri ya. Kita refleksikan ya bahasanya gitu diri kita sendiri. Kita mengenal ciri khas dulu diri kita sendiri. Lalu barulah kita bawa itu ke audiens gitu. Misal nih, kita punya konsep diri kita pengen public speaking yang fun atau public speaking yang serius atau apapun itu terkait diri kita ya. Kita bawa ke audiens terus-menerus, nanti kita bisa selalu aplikasikan itu di setiap public speaking kita. Seperti itu sih. Gitu gampang. Bang Prapto? Setuju juga sih sebenarnya untuk membuat karakter ya. Nah, mungkin ini suatu hal yang beda antara mungkin zaman 70-an dan zaman sekarang. Yang ketika zaman 70-an mungkin dimulai dari era-era radio yang Bang Irfan ya, era radio, era TV yang 90-an masih hitam putih ya. Kalau sekarang mungkin zaman-zamannya era milenial atau Gen Z ini adalah zaman-zaman di mana yang marak adalah YouTube dan TikTok ya. Banyak sekali konten kreator yang punya ciri khas masing-masing. Nah, sebenarnya
ya memang itulah nilai jual mereka di situ. Karena ketika kita public speaking dengan cara yang ya mungkin mainstream, maka orang-orang juga oh ini hal yang biasa gitu, hal yang biasa orang lakukan, hal yang biasa public speaker lakukan. Nah kita perlu sesuatu yang jadi nilai jual lebih di diri kita gitu kan. Makanya banyak sekali sekarang konten-konten kreator muda yang punya ciri khas masing-masing. Contoh misal kamu nyanyi ya. Nah itu kan juga suatu ciri khas yang mungkin yang dia aja yang punya gitu loh. Nah sebenarnya itu juga merupakan nilai lebih di diri si Alif Cepmek ini. Ya kemudian ada juga Ganta yang oh my god, ya gitu kan ada juga ada nah itu kan juga sebenarnya ciri khas juga kan teman-teman. Nah sebenarnya kalau kita lihat dari contoh-contoh konten kreator muda sekarang banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai ciri khas. Nah mungkin teman-teman bisa mulai mengeksplorasi ciri khas teman-teman itu apa. Mungkin bisa dilihat dari segi intonasi, dilihat dari segi vokal, atau mungkin dari bahasa tubuh kayak Ganta yang seperti ini gitu kan. Sebenarnya teman-teman punya banyak kesempatan untuk mengeksplorasi sebenarnya teman-teman itu orang seperti apa gitu. Seperti itu ya, Mbak. Mantap. Berarti memang identitas itu udah menjadi karakteristik dari abang semua ini ya. Benar. Nah, khususnya mungkin gini, Bang. Dalam kita menyampaikan sebuah sesuatu kan butuh namanya materi ya, Bang. Karena kan materi itu ibaratnya seperti otak. Kalau nggak ada otak kan kita nggak bisa tampil dengan pede dan bisa menyampaikan dengan lancar gitu, nggak mungkin. Ya mungkin. Iya. Nah, langsung aja nih Bang. Gimana sih Bang caranya nih biar teman-teman tahu cara menyusun atau menyampaikan materi tersebut biar sampai ke audiens atau ke teman-teman semuanya? Gimana sih? Ya, memang ya, kalau public speaking itu kuncinya adalah materi ya. Pokoknya itu gitu. Jadi sebelum kita tahu materinya atau kita harus research dulu ya namanya. Kita kenali tren-tren di pasar itu kayak apa gitu kayaknya. Gitu ya. Setelah kita research, kita buat materinya, kita pahami untuk materinya itu seperti apa begitu. Barulah kita tadi dengan materi sebelumnya kita kembangkan lebih pada saat pas di panggung, lalu kita sampaikan ke audiens. Bang Prapto gimana? Ya seperti biasa ya, saya setuju sekali dengan Bang Irfan karena memang ya selain identitas kita juga perlu namanya materi. Kita juga perlu paham ya kalau kita mau menyampaikan suatu materi agar audiens paham, gimana caranya kita memahamkan audiens di saat kita tidak paham materi itu gitu. Nah mungkin ya itu tadi caranya bisa riset dari sebagainya. Mungkin teman-teman era Gen Z atau milenial familiar dengan adanya AI. Nah itu sebenarnya juga bisa menjadi salah satu hal yang membantu banget untuk teman-teman brainstorming atau mencari gambaran sebenarnya tentang topik yang akan teman-teman sampaikan. Itu tuh hal-hal apa saja yang esensial untuk teman-teman pahami itu bisa teman-teman lakukan dengan mudah di zaman sekarang. Jadi tidak ada excuse untuk tidak bisa memahami materi-materi yang akan teman-teman pahami, akan teman-teman sampaikan ke audiens. Seperti itu sih. Seperti ya Bang. Nah tadi iya Bang, AI bukannya dilarang ya Bang di universitas? Oh, tidak dilarang. AI itu sebenarnya tidak dilarang di universitas, Bang Raka. Cuman AI itu sebenarnya adalah suatu hal yang mempermudah pekerjaan kita. Karena kita tidak memungkiri bahwa di masa depan mungkin pekerjaan kita akan digantikan oleh AI kan. Seperti ya call center, mungkin teman-teman translator, teman-teman video editor, graphic designer sekarang juga lagi diambang ini. Karena AI ini meresahkan kan. Cuman kenapa sih kok di perguruan tinggi dilarang tuh sebenarnya karena AI digunakan untuk mencontek, AI digunakan untuk parafrase, AI digunakan untuk membuat esai secara otomatis. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Nah mungkin menurut aku selama AI digunakan untuk membantu kita mempermudah pekerjaan kita secara legal ya, fine-fine saja lah sebenarnya. Gitu ya. Memang di zaman saya dulu kan nggak ada AI gitu ya. Mungkin bisa nih sharing-sharing nih, bisa dibantu. Sekarang saya ini pengen belajar AI gitu ya. Bisa banget loh. Soalnya AI sekarang tuh gampang banget loh Bang Raka, Bang Irfan digunainnya. Bahkan cuma tinggal login, daftar, udah tinggal kayak bentuknya tuh kayak chat WhatsApp gitu. Tahu ya saya. Iya. Nanti coba saya ajarin ya. Boleh nih. Bisa. Ya. Asal nanti kasih saya job ya Bang. Aduh. Boleh Bang, saya haus, boleh diminum nggak Bang? Boleh. Boleh. Oke.
Kok nggak ini? Kosong. WC kok kosong? Waduh, ini wah, nggak ada tambahan apa ya? Udah, saya kembung. Oh, pada ini berarti Pak. Saya Ya, perutnya terlalu penuh dengan fakta. waduh. Bercandanya Terlalu berat. Mohon maaf. Oke, kita lanjut lagi. Ini nanti. Oke. Ini ada tambahan lagi dari Bang Irfan atau Bang Prapto? Memang selain materi kita juga harus mengenal audiens ya. Audiensnya. Dengan audiens ya kita tahu, kita bisa menanyakan langsung pada audiens, atau kita bisa tadi riset ya. Riset tentang audiens kita sebelum acara ya. Jadi dengan mengetahui audiens nanti kita lebih lancar gitu. Mungkin bisa ditambahkan nih sama Bang Lapto. Setuju. Jadi tadi mengenal identitas diri, mengenal materi, yang ketiga mengenal audiens. Oke. Tadi kan ya saya membicarakan mengenai public speaking itu mungkin dari segi ya teman-teman generasi milenial atau Gen Z yang sekarang lagi marak-maraknya di YouTube atau di platform TikTok atau Facebook atau Instagram dan lain sebagainya, di sosial media intinya. Nah mungkin kalau kita bicara tentang audiens itu mungkin ketika kita menghadapi audiens secara real gitu ya. Nah mungkin ketika kita berhadapan dengan audiens secara real itu memang kita perlu tahu nih audiens kita tuh siapa dulu. Karena ya nggak mungkin kita ngomong kepada teman-teman ya adik-adik TK dengan bahasa yang ya, kita gunakan kepada mungkin teman-teman sebaya kita yang mahasiswa. Kan nggak mungkin kita ngomong ke teman-teman TK, teman-teman tahu intisel namanya apa? Oh iya betul. Kamu jawab apa tadi? Betul. Tidak mungkin, jokesnya tidak ketemu tadi, jokesnya tidak ketemu. Gak mungkin, maksudnya gitu loh. Karena gak mungkin juga kita ngomong di depan anggota DPR dengan model gantah seperti ini kan tidak mungkin ya. Gitu, jadi selain menyesuaikan, dan kita juga selain menyesuaikan attitude kita juga perlu menyesuaikan bahasa kita. Karena tingkat pemahaman pengetahuan audiens kita itu pasti juga beraneka ragam. Ada mungkin teman-teman audiens kita yang ketika kita berbicara di depan teman-teman atau bapak-bapak ibu pakar yang ahli di bidangnya, mungkin mereka bisa catch up dengan bahasa kita yang menggunakan bahasa-bahasa intelektual gitu. Tapi kita bicara dengan teman-teman audiens mungkin dari teman-teman SMA, SMP, ya mungkin kita gunakan bahasa yang sederhana gitu supaya audiens ini bisa paham. Karena kan intinya dari public speaking itu kan gimana caranya audiens itu bisa paham apa yang kita sampaikan gitu kan. Benar. Berarti gini Bang, kalau boleh saya asumsikan ya, audiens itu kan butuh perhatian ya Bang, ya kan? Berarti sama aja audiens itu pacar ya Bang. Iya Bang. Lucu banget ya Bang. Kayaknya bisa dia ditarik jadi komika di Stand Up Academy. Ada kenalan di Stand Up Academy Indonesia. Banyak orang dalam lah Bang, bisa lah Bang. Bisa calling saya Bang. Jadi setuju Bang Raka. Jadi memang audiens itu butuh perhatian, tapi bukan karena pacar. Berarti ya karena tadi kita memperhatikan audiens supaya ya kita paham juga audiens kita tuh seperti apa, audiens kita tuh siapa, dan kita ya memposisikan diri sesuai pada tempatnya gitu Bang. Gitu ya Bang. Ya sebelumnya mohon maaf nih Bang, ini sepertinya podcastnya harus diakhiri Bang karena waktunya udah habis. Boleh ya Bang? Gak boleh Bang. Masih mau ngobrol ya. Kalau gak boleh nanti sayangnya 30 menit dong Bang. Oke, silakan Bang. Oke, mungkin saya juga izin untuk menyimpulkan ya dari apa yang disampaikan. Nah, pertama kita kan tadi butuh berlatih ya. Terus yang kedua kita juga butuh untuk menaikkan rasa percaya diri. Terus yang ketiga tadi juga butuh namanya kita harus menarik audiens supaya memperhatikan dan menangkap apa yang kita sampaikan. Betul Bang? Betul. Baik, mungkin dari Bang Irfan atau Bang Prapto ada yang ingin disampaikan? Yang sebut dulu Bang. Ya memang ya public speaking itu tidak lekang oleh waktu ya teman-teman semuanya. Solaters juga di rumah. Dari zaman saya dulu sekarang sampai sekarang ini memang public speaking itu penting gitu ya. Penting ya Bang. Saya setuju Bang. Memang yang
Itu poinnya Pak. Public speaking itu singkat, padat, Jelas. tersampaikan, jelas. Sampaikan, sampai Jadi memang orangnya. Jadi udah saya sakit nih Pak. keren Bang. Karena public speaking itu tidak lekang waktu dan public speaking itu sangat penting. Setuju Bang. Itu intinya Bang Raka. Bang Raka ini tidak bisa memahami public speakingnya Bang Irfan ini. Emang Apa yang menarik? Sudah baik. minum dulu Bang. Alhamdulillah. Iya Pak, karena tadi durasi juga udah mau habis nih. Kita juga mau ngucapin terima kasih banyak kepada Bang Irfan dan Pak Prapto ya yang udah berkenan dan hadir di podcast kali ini nih. Nah, mungkin sebagai penutup juga teman-teman kalau misalnya pengen terus menyaksikan kami atau saya sendiri nanti bisa terus saksikan podcast Sulapan yaitu Rembulan Masa Depan. Oh iya, Bang. Jadi ketemu di podcast Sulapan resolusi bulan depan. Oke, dadah. Selamat. Bungkus tuh ini, bungkus.